Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bersatu kembali dengan Sun Er. Bab 1104, bersatu kembali dengan Sun Er. Suara yang lembut dan lembut berlama-lama di atas langit. Kepingan salju di langit tiba-tiba berhenti ketika suara itu menyebar. Setelah itu, mereka meleleh, membentuk riak yang terlihat menyebar ke segala arah secara melingkar. Xiao Yan, yang matanya berwarna merah darah, tiba-tiba gemetar saat suara lembut ini, yang berisi perasaan halus, mencapai telinganya. Warna darah di matanya dengan cepat menyebar dan teratai api pemusnahan di tangannya menghilang dengan tenang. Tenggorokan Xiao Yan berguling samar saat matanya meluncur ke ruang terdistorsi dengan ekspresi tidak percaya. Suara ini hampir seperti keakraban yang begitu dalam. Bahkan jika Xiao Yan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini, yang sudah tertanam dalam di hatinya, tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sun Er. Tenggorokan Xiao Yan berguling. Sesaat kemudian, nada gumaman lembut perlahan keluar dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He, yang awalnya acuh tak acuh, berubah karena perubahan mendadak yang tak terduga ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang yang terdistorsi, dan mereka segera menyempit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya tertuju pada ruang yang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, muncul di tanah kepingan salju ini. Pakaian hijau di tubuh wanita itu tidak mewah. Namun, mereka secara samar-samar mengandung aura berbeda yang sepertinya berasal dari alam. Jenis pembedaan ini bukanlah dari aura duniawi. Sebaliknya, itu adalah aura mulia yang dimiliki oleh penguasa dunia ini. Itu seperti garis keturunan dari seorang raja dengan sejarah yang panjang, dan itu tidak lenyap meskipun sudah lama. Rambut hitam panjang sosok itu secara acak diikat oleh pita ungu pucat, dengan patuh tergantung di sepanjang tubuh sosok yang bergerak itu. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi akan terbentuk dan rambut hitam berkibar, memancarkan perasaan keluar dari dunia ini. Sosok itu tampak seolah-olah dia adalah peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana, memiliki aura halus yang tidak memungkinkan orang lain bersembunyi. Banyak mata tertuju ke atas dan berhenti di wajah sempurna wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak seolah-olah akan pecah hanya dengan meniupnya meskipun itu mengandung kemerahan-kemerahan yang memikat. Ada senyum lembut di wajahnya yang memiliki kelembutan angin musim semi. Senyuman ini dipenuhi dengan aura magis yang tidak biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran di hati seseorang akan langsung hilang begitu melihat senyumnya. Wanita semacam ini muncul seolah-olah dia adalah peri dengan aura spiritual dunia yang menutupi dirinya, menyebabkan dia tampil sempurna. Wanita berpakaian hijau itu perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia tidak melihat Bing He. Sebagai gantinya, dia perlahan berbalik di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Muridnya yang cerah dengan lembut menatap pria muda di belakangnya. Sebuah tawa manis tanpa sadar keluar ketika dia melihat ekspresi tidak percaya di wajah di belakangnya. Senyuman yang tiba-tiba mekar seperti epifilum, memancarkan daya pikat yang mengejutkan. Ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini menjadi linglung di bawah senyum indahnya. Senyuman yang bisa menghancurkan kota. Tel, idiom menggambarkan keindahan luar biasa yang bisa menyihir penguasa dan mengakibatkan jatuhnya sebuah kota.
Wanita seperti gambar itu menggeser kakinya dan tiba di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, putih, seperti batu giok dan dengan lembut menekannya ke kepala Xiaoyan. Seolah-olah dia memperkirakan tinggi badannya. Riak yang memikat akhirnya muncul di dalam pupil matanya yang cerah, yang biasanya tidak berdesir seperti sumur tua. Xiaoyan gege. Gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiaoyan saat semua orang di sekitarnya memperhatikan. Bibir cerahnya terbuka dan suara lembut sehalus sutra terdengar lembut. Xiaoyan melebarkan mulutnya. Hatinya bergetar karena kegembiraannya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia mengawasi wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiaoyan senang menemukan bahwa masih ada perasaan yang akrab di matanya yang seperti air musim gugur yang menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya cukup baginya untuk menjadi dewi di hati banyak orang. Namun, saat Xiaoyan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil, Xiaoyan gege. Tubuh Xiaoyan dengan lembut bergetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan emosi yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengambil langkah maju, mengulurkan tangannya, dan memeluk wanita yang sangat cantik di depan banyak seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan mendadak Xiaoyan ini sedikit mengejutkan Sun Er. Mulut kecilnya mengeluarkan napas lembut sebelum kemerahan cerah terbang ke wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sejenak sebelum menyerah. Baik dia dan Xiaoyan bukan lagi pemuda dari saat itu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekan di hati Xiaoyan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata kedua tetua berpakaian hitam, yang muncul sebelumnya, tiba-tiba menunjukkan ketajaman saat Xiaoyan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat Sun Er bahkan tidak memberikan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang karena mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ada banyak pria muda tampan dengan bakat luar biasa dalam klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, semuanya hanya menerima perlakuan yang acuh tak acuh. Bahkan ketika dia kadang-kadang mengobrol sambil tersenyum, akan ada ketidakpedulian yang dingin, yang membuat seseorang menjauh, dipancarkan darinya. Kedua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani memeluk Sun Er selama bertahun-tahun ini. Jika masalah ini menyebar di alam Gu, kemungkinan anak-anak nakal itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih, berpakaian hitam memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang saya tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Orang tua berpakaian hitam lainnya dengan samar menambahkan. Klan Xiao? Keturunan orang itu? Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Segera, matanya agak aneh saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran. Namun, meskipun demikian, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Selain itu, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batasannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kita, orang tua, untuk mengatakan apapun. Keke,
semoga. Sementara keduanya mengobrol dengan lembut, Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dikejutkan oleh pemandangan ini. Tianhuo Zunze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut karena Xiao Yan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Kekuatan dari dua pria tua berpakaian hitam adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Mereka setidaknya 2 bintang lebih tinggi darinya. Mata dokter peri kecil tertegun saat dia mengamati punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang di pelukan Xiao Yan. Sedikit keremangan melintas di matanya yang cantik tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiao Yan menyebut wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia bisa mengidentifikasi sedikit cinta. Ini menyebabkan dia agak terkejut. Dia dengan jelas memahami karakter Xiao Yan. Orang ini mungkin tampak hangat, tetapi dia jarang mengungkapkan emosi seperti itu kepada siapapun, terutama seorang wanita. Jenis cinta ini menyebabkan bahkan dokter peri kecil tanpa sadar merasakan kecemburuan di dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti itu sekali. Sumber dari emosi ini adalah wanita berpakaian hijau dalam pelukannya. Xiao Yan dengan kejam memeluk orang itu dalam pelukannya. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya, yang menjadi agak lelah setelah pertempuran ini. Sun Er mengizinkan Xiao Yan untuk memeluknya. Beberapa rasa kasihan melintas di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya bagi Xiao Yan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Berbagai pukulan ini dengan kejam menekan bahunya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah Xiao Yan tidak pingsan dalam menghadapi kesulitan ini. Dia dengan keras kepala menahannya dan perlahan berjalan dari Kekaisaran Magia ke wilayah Black Corner dan dari wilayah Black Corner ke Central Plains. Selain itu, dia bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan saat ini tidak lagi lembut, pemuda, yang hanya bisa mengandalkan darahnya yang panas untuk melakukan sesuatu, sebaliknya, dia adalah seorang ahli sejati. Xiao Yan gege, jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini, suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan iblis, menyebabkan kelelahan di hati Xiao Yan menghilang dengan tenang. Semangat dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi ke dalam hatinya. Setelah itu, dia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kau terluka. Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti di beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Mata cantiknya membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiao Yan dengan tajam merasakan energi alam sekitarnya mulai diam-diam melonjak. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki luka yang 100 kali lebih parah dariku. Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke beberapa lubang dalam dan beberapa puing di dalam kota Ye. Sun Er meringkuk mulutnya menjadi senyuman. Murid-muridnya yang cantik melihat udara dingin yang meresap di sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Matanya yang cantik menatap Bing He dari kejauhan. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suaranya yang lembut perlahan terdengar. Maukah kau menyerahkan urusan selanjutnya pada Sun Er? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.